Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, di video kali ini saya akan membacakan sebuah cerita rakyat yang berjudul Dukuh Patok. Alkisah di sebuah desa di kaki Gunung Telomoyo, hidup dua orang laki-laki yang masing-masing dikaruniai tubuh yang cacat. Seseorang buta dan seorang lagi lumpuh. Cacat kedua orang itu dibawa sejak mereka lahir. Meskipun mereka tidak lahir dari ibu dan ayah yang sama, hari-hari dilalui oleh dua orang sahabat ini dengan penuh keikhlasan. Meskipun mereka cacat, namun tidak mengurangi upaya mereka untuk mandiri. Keduanya bekerja sama dan bekerja pada Tuan Karsa sebagai perawat kuda. Tuan Karsa yang kaya raya memiliki 5 ekor kuda. Kuda-kuda itu harus dimandikan di sungai dan diberi makan dengan cukup agar kuat dan sehat. Karena setiap hari harus menarik pedati yang membawa Tuan Karsa menjual hasil bumi ke kota. Keduanya bekerja sama, saling membantu untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari, baik di tempat kerja maupun di rumah. Bilah Loyo yang buta mencuci baju-baju, maka Luyo yang lumpuh memasak makanan dengan aba-aba dari Luyo. Loyo membersihkan rumah, mencari air, dan setelah Loyo mengumpulkan kayu-kayu yang didapat dari hutan, Luyo kemudian memotongnya kecil-kecil untuk dijadikan kayu bakar. Keduanya begitu rukun, saling bahu-membahu tanpa ada rasa iri. Semua yang mereka lakukan berdasarkan rasa saling membutuhkan dan kasih sayang. Pada suatu sore, matahari masih bersinar sangat terik. Kedua sahabat ini berjalan pulang dari rumah Tuan Karsa. Tidak seperti hari-hari yang lain, hari ini mereka begitu lelah karena tadi ketika si Dampo dimandikan begitu bertingkah. Biasanya si Dampo sangat penurut, jinak dan manis sehingga hanya dalam waktu setengah jam Dampo telah selesai dimandikan. Namun siang itu lain daripada hari-hari yang lain. Si Dampo tidak mau dipegang sehingga membuat Loyo kewalahan karena harus mengeluarkan tenaga ekstra, dan baru setelah 1,5 jam selesailah mereka memandikan Dampo. Dampo itu adalah nama dari kudanya Pak Karsa. Perjalanan pulang menuju rumah mereka harus melewati sebuah hutan kecil. Luyo digendong oleh Loyo seperti biasanya, dan karena kelelahan keduanya kemudian sepakat untuk berhenti sejenak di bawah pohon beringin tua di pojok hutan. Mereka kemudian duduk di sebatang pohon tumbang yang kelihatannya sudah sangat tua dan sudah cukup lama tumbangnya. "Lo, bagaimana kalau sembari istirahat kita maunya siri?" ajak Luyo. "Aku setuju, Kak." Begitu Loyo memanggil Luyo karena dari segi usia Luyo memang lebih tua. Keduanya kemudian mulai meramu kinang. Kinang adalah perlengkapan makan siri yang terdiri dari daun siri, pinang, dan kapur siri. Saat mereka menemukan pinang yang akan digunakan untuk meramu siri masih utuh, Luyo bermaksud mencari landasan untuk memotong-motongnya. "Loh, dipotong pakai landasan yang kita gunakan untuk duduk ini saja," kata Luyo sambil sedikit menggeserkan pantatnya agar masih ada ruang untuk Loyo memotong siri. "Iya, Kak," jawab Loyo sambil mengeluarkan pisau dan mulai memotong pinang. "Hah? Apa ini, Kak? Mengapa landasan kayu yang kita duduki dan saya gunakan untuk landasan memotong pinang mengeluarkan getah?" "Aduh, mengapa getah yang dikeluarkan berbau amis sekali?" seru Loyo pada Luyo. "Coba kulihat," jawab Luyo sambil mengamati getah yang keluar dari landasan. Loh, ini bukan getah pohon, namun darah," seru Luyo. "Yang benar, Kak," kata Loyo. Luyo kemudian menempelkan jemarinya yang terkena darah ke hidung Loyo untuk dibawahi, dan saat ia hendak menempelkan cairan itu ke hidung Loyo, Loyo mengangkat tangannya sehingga cairan itu sedikit mengenai mata kanan Loyo. Aneh, mata Loyo yang semula tidak dapat melihat, kini dapat melihat. Dengan kagum dan masih diliputi rasa tidak percaya, ia memandangi sekelilingnya. Pohon-pohon berwarna coklat dan hijau, batuan, tanah, bunga cubung yang berwarna ungu, dan ketika ia menengadah, ia menyaksikan langit begitu biru, dihiasi burung-burung yang berterbangan, dan terkejut saat lihatnya Luyo.
Ia berpikir, inikah yang dinamakan manusia? Berarti wujud dan rupaku juga hampir mirip dengan dia. Lalu ia berseru dan memanggil Luyo. Kak, sebelah mataku yang terpercik getah itu dapat melihat. Coba kak kau percikan lagi di sebelah kiri, pinta Loyo. Luyo segera mengulurkan tangannya yang masih terkena percikan getah landasan dan mengoleskannya ke mata kiri Loyo. Dan sekali lagi keajaiban muncul. Mata Loyo sebelah kiri dan setelah diolesi getah landasan oleh Luyo dapat melihat. Loyo kemudian bersujud di tanah mengucapkan syukur atas kesembuhannya. Lalu katanya, Kak, coba kau balurkan getah itu di kakimu. Kalau juga ada keajaiban dari Tuhan sehingga kakimu bisa sembuh dan aku bisa berjalan. Kata Loyo dan Luyo. Kak, cobalah, pinta Loyo. Setelah beberapa saat, Luyo melamun dan menuruti permintaannya. Baiklah, semoga Tuhan yang Maha Kuasa juga memberikan kesembuhan, kata Luyo. Dengan hati-hati tangan Luyo yang masih berlepotan getah landasan dioles-oleskan pada kedua kakinya. Dan keajaiban selanjutnya terjadi. Kedua kaki Luyo bisa diangkat dan ia berdiri tegak dengan kedua kakinya. Terima kasih yang Maha Kuasa. Terima kasih yang Maha Kuasa. Engkau telah membebaskanku dari penderitaan yang bertahun-tahun ini. Luyo berbisik dengan tangis sesengguk sambil bersujud menciumi sang bumi tempat berpijak. Keduanya kemudian berbicara damai, berjingkrak, menari-nari melupakan kegembiraan mereka. Menari-nari meluapkan kegembiraan mereka karena terbebas dari penderitaan yang telah disandangnya bertahun-tahun. Loyo yang telah 18 tahun tidak bisa melihat, kini dapat mengamati apa saja yang di hadapannya. Burung-burung yang terbang tinggi di angkasa, bunga-bunga yang berwarna-warni, warna air, binatang, semua ciptaan Tuhan yang semula hanya bayangan kini dapat dilihatnya dengan nyata. Sedang Luyo yang selama ini 19 tahun tidak bisa berjalan sehingga harus meminta bantuan orang lain, kini dapat mandiri. Namun ternyata meski cacat, mereka telah sembuh. Tidak mengurangi perasaan kasih sayang mereka. Mereka memutuskan untuk tetap hidup bersama, saling bekerja sama dan tolong-menolong seperti sedia kala. Saat mereka menikmati kegembiraan dengan rasa syukur yang begitu dalam, tiba-tiba mereka dikejutkan dengan suara dari sekitar tempat mereka duduk. Loyo dan Luyo, jangan terkejut. Darah yang kau usapkan tadi adalah darahku. Amatilah tempat yang kau duduki. Amatilah tempat yang kau duduki tadi, dan bekas tempat yang kau gunakan untuk memotong pinang dan adalah bagian tubuhku. Kata suara tanpa wujud itu. Loyo dan Luyo terkejut. Mereka begitu takut dan membuat kesalahan dengan melukai batang pohon yang mereka duduki. Mereka kemudian mengamatinya dan lebih terkejut lagi setelah diamati mereka sesama. Ternyata mereka kira batang tumbang itu adalah sebuah ekor ular raksasa. Kalian berdua jangan takut. Batang yang kalian duduki adalah bagian dari tubuhku. Namaku Baru Kelinting. Aku sedang bertapa dalam upaya mencari ayahku. Namun ada satu permintaan dariku. Jangan kau katakan pada seorang, kecuali kalian berdua, perihal yang baru saja terjadi. Karena apabila ada orang yang tahu, maka mereka tentu akan membunuhku. Kalian mau berjanji? Tanya Baru Kelinting. Loyo dan Luyo segera menganggukkan kepala mereka bersamaan. Ya, naga Baru Kelinting, kami berjanji. Apabila kami nanti sampai memberitahu orang lain dan kami tidak akan selamat, kata Loyo dan Luyo. Sekarang pergilah ke desa Patok. Di sana sedang diadakan pesta merti desa. Banyak makanan dan minuman serta hiburan akan disuguhkan. Bantulah penduduk mempersiapkan, kata Baru Kelinting. Loyo dan Luyo segera bergegas menuju desa Patok untuk melihat keramaian dan membantu penduduk menyiapkan pesta.
Ada yang sedang mempersiapkan panggung hiburan, membersihkan halaman yang akan dipakai tempat pesta, memasang janur kuning untuk hiasan, dan tidak kalah sibuk adalah bagian dapur. Dapur merupakan bagian terpenting dari perhelatan itu. Namun sampai cukup siang, para peraga yang bertugas di dapur belum juga mendapatkan bahan baku lauk pesta. Sampai Loyo dan Luyo datang mendekat ke lokasi perhelatan, kemudian menyapa orang-orang yang sedang sibuk berbenah. Selamat siang, Kisana. Kami pengembara kebetulan lewat dan boleh tahu ada acara apakah hari ini di Desa Patok? Kami lihat penduduk semua sibuk, kata Luyo sambil pada segerombolan orang yang sedang menghias panggung. Beberapa orang menoleh dan salah satu di antaranya menjawab. Perayaan Merti Desa. Setiap setahun sekali diadakan keramaian untuk menghibur masyarakat dan selamatan agar Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan kesejahteraan bagi Desa Patok, jawab kepala desa. Di saat Loyo dan Luyo berbincang-bincang dengan penduduk yang sedang mempersiapkan pesta, datang beberapa orang dan melaporkan kepada kepala desa bahwa sampai siang itu juga mereka belum berhasil menemukan hewan buruan bakal lauk pesta. Terjadi sedikit keributan karena kepala desa menganggap bahwa orang yang bertugas mencari hewan tidak becus dalam bekerja dan petugas menjadi tersinggung. Melihat keributan itu, Loyo dan Luyo berusaha untuk menjadi penengah. Saudara sekalian, saat ini memang musim kemarau panjang sehingga hewan-hewan buruan jarang muncul karena rumput meranggas. Untuk itu, apabila bapak-bapak berkenan, akan kami tunjukkan daging binatang yang dapat kalian suguhkan di perhelatan ini, kata Loyo tenang dan sedikit takut menyinggung kepala desa. Apa? Di sekitar sini tidak ada daging binatang yang bisa dimasak, kata mereka serempak. Ya, mari ikuti kami, kata Loyo. Saat mereka akan bergerak menuju tempat berkelinting melingkarkan badannya di Bukit Terlomoyo, Luyo berbisik kepada Loyo. Loh, apa kamu lupa janji kita pada baru kelinting? Loyo yang diingatkan terkejut lalu menjawabnya. Ah, lupakan saja, dia hanya seekor ular, mana bisa kata-katanya bertuah. Yang penting kita dapat membantu penduduk agar kita dapat diterima di sini, jawab Loyo dengan kalem. Loyo lupa bahwa mereka telah berjanji pada Baru Kelinting bahwa mereka tidak akan memberitahukan pada siapa saja perihal Ki Baru Kelinting dengan taruhan keselamatan mereka. Bagaimana ini? Jadi menunjukkan pada kami lokasi binatang buruan yang dapat kami jadikan lauk pesta, kata kepala desa. Ya, mari kita segera berangkat, jawab Loyo. Loyo menjadi petunjuk jalan bagi rombongan diikuti penduduk yang bersemangat mencari daging bakal lauk pesta. Sedang Luyo dengan perasaan bersalah dan takut mengkhianati janji mengikuti paling belakang. Setelah berjalan cukup jauh, sampailah di lokasi tempat mereka sembuh oleh percikan darah naga Baru Kelinting. Saudara-saudara, coba kalian perhatikan yang tampak sebagai kayu di bawah pohon beringin tua itu, kata Loyo. Ya, itu batang kayu yang tumbang, kata kepala desa. Salah. Yang tampak sebagai batang kayu tumbang itu sebenarnya adalah seekor ular naga yang sangat besar. Coba kalian perhatikan dan ikuti secara seksama sampai di mata kalian menemukan kepala dan ekornya, kata Loyo bersemangat. Kepala desa dan penduduk lain mulai meraba badan Ki Baru Kelinting yang disangka batang pohon tumbang. Mereka terkejut, namun juga begitu bergembira bahwasanya pada hari itu mereka akan segera mendapatkan daging buruan untuk lauk pesta. Beramai-ramai mereka mulai memotong-motong tubuh Ki Baru Kelinting. Beberapa lama daging yang mereka kumpulkan sudah sangat banyak sehingga mereka tidak perlu lagi untuk sampai menemukan ekor dan kepala Ki Baru Kelinting. Mereka berpikir bila daging masih tersisa akan diambil besok hari lain untuk mereka. Daging segera dimasukkan ke dalam karung-karung dan anehnya begitu mereka akan meninggalkan tempat Parto menjerit. Kak Luyo, oh bagaimana ini? Semuanya jadi gelap gulita. Aduh kak, aku tidak bisa melihat apa-apa. Aduh kak, aduh. Luyo, mengapa jadi begini? Teriak Luyo di tengah isaknya.
Ada apa, Luyo? Kenapa kamu berteriak dengan begitu? Jawab Luyo. Ternyata setelah penduduk memotong-motong tubuh Ki Baru Kelinting yang berupa ular raksasa, keajaiban terjadi. Kedua mata Loyo yang semula dapat melihat kini kembali buta. Ya Tuhan, inilah murkamu karena aku ingkari janji. Ya Tuhan yang Maha Esa, ampuni aku. Begitu isak Loyo. Loyo begitu menyesali perbuatannya. Luyo yang tidak mengingkari sumpah janjinya pada Ki Baru Kelinting ternyata tetap berjalan tegak. Kedua sahabat itu pun berangkulan. Loyo yang menyesali pengkhianatan bersujud sambil berdoa, Yang Maha Kuasa, ampunilah hamba, dosa hamba, kekhilapan hamba dan kesalahan hamba. Akibat tidak menepati janji hamba, kini merasa hukumanmu. Terima kasih, cukup sekian cerita rakyat yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.